bagaimana menciptakan industri fashion yang ramah lingkungan dengan target yang visioner, bukan omset 10 miliar, tapi Mas saya memiliki keuntungan 10 miliar, tapi dengan modal yang minimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, kali ini saya akan membahas tentang bisnis plan atau rencana bisnis fashion yang berorientasi keuntungan 10 miliar dengan modal relatif kecil, bahkan mendekati nol. Sahabat muda, dosen itu kerjaannya 3. Mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat. Di dalam memberikan pembelajaran, mahasiswa harus memahami dan juga harus ada diskusi-diskusi yang baik sehingga pemahaman itu menjadi applicable. Penelitian juga begitu, juga membimbing mahasiswa di dalam meneliti dalam karya ilmiahnya. Kegiatan ketiga itu adalah pengabdian pada masyarakat. Kali ini saya ingin mengabdi kepada masyarakat melalui penyebaran ilmu yang bermanfaat, khususnya bagaimana kita mendapatkan rezeki yang baik dan benar dengan resiko yang minimal. Sahabat muda, bisnis plan mahasiswa ini dikerjakan di akhir perkuliahan saya. Mata kuliah kewirausahaan yang saya berikan mendapatkan tugas membuat rencana bisnis. Karena pemahaman menjadi kurang applicable, menjadi kurang aplikatif kalau tidak diterapkan. Maka tugasnya minimal membuat rencana bisnis yang bisa diadu. Sahabat muda, ada banyak mahasiswa yang memiliki bisnis plan yang keren, yang mungkin memberikan inspirasi kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian masyarakat perguruan tinggi kepada masyarakat luas. Sahabat muda, salah satu bisnis plan yang dibuat oleh mahasiswa saya adalah bagaimana menciptakan industri fashion yang ramah lingkungan dengan target yang visioner, bukan omset 10 miliar, tapi mahasiswa saya memiliki keuntungan 10 miliar tapi dengan modal yang minimal. Saya semula kaget dengan idenya, tetapi setelah saya amati ternyata betul. Dia memiliki rencana bisnis yang sangat bagus. Mahasiswa memiliki pandangan terhadap fashion ini lebih baik dari yang lain. Dia selalu memakai fashion yang tren, fashion yang menarik, yang lebih keren, dan dia memiliki ide membuat bisnis fashion. Idenya bagaimana menciptakan fashion yang baik. Nanti pada akhir saya akan listing bisnis plan mahasiswa. Bagaimana dia itu memberikan pemaparan bisnis plan secara detail agar informasi bisnis ini menjadi lebih komplit inspirasinya. Sahabat muda, bisnis mahasiswa ini membuat fashion yang sangat menarik. Kok bisa sangat menarik? Karena dia googling, mencari inspirasi kepada seluruh fashion yang ada di Indonesia yang terbaik. Bahkan dia mencari fashion-fashion yang terbaik di dunia. Kemudian dia amati, dia tiru, dan dia modifikasi sehingga menjadi berbeda dan lebih baik. Satu poin yang dimiliki dari bisnis plan ini adalah dia menciptakan fashion yang lebih baik dari yang lain dengan cara melihat fashion-fashion terbaik kemudian dimodifikasi. Sahabat muda, bisnis fashion itu butuh modal. Modalnya cukup besar. Coba kita bayangkan, kita butuh mesin jahit, kita butuh pekerja, kita butuh kain yang banyak, ukuran S, M, L, dan seterusnya. Tapi mahasiswa ini, karena dia sebagai pembelajar, dia ingin uji nyali, dia ingin ide bisnisnya diuji pasar terlebih dahulu. Baru dia itu dengan perlahan-lahan, kalau uji pasarnya diterima, dia akan membesarkan sedikit demi sedikit sampai mengglobal. Sahabat muda, apa yang dilakukan oleh mahasiswa saya ini? Ide bisnis
produksi yang menarik itu, yang lebih keren dari yang lain itu, dia ciptakan dengan sistem just in time, zero inventory, persediaan yang tidak banyak. Modelnya tidak membeli aset yang besar terlebih dahulu, tidak membeli mesin jahit terlebih dahulu. Dia cukup mendesain ide bisnisnya yang terbaik itu, kemudian dia pesan kepada sentra-sentra industri fashion. Ide bisnisnya dia buat, kemudian dia tidak pakai sendiri, tetapi dia foto, dia bawa ke teman-temannya, dijual. Lingkungan kecil kampus dia jual. Itu target yang pertama. Kemudian satu fakultas berkembang lagi ke lain fakultas, satu universitas. Kalau memang ide bisnisnya itu terbukti, teruji pasar, dan betul-betul lebih menarik dari yang lain, baik harga maupun kualitasnya, maka dia bisa menjualnya ke yang lebih luas. Sosial media menyediakan. Tanpa membuat pabrik, dia cukup membuat 4, 8, atau 12 baju sebagai desain pertama untuk dipromosikan kepada masyarakat luas. Kalau ada pembeli 5, dia akan produksi 5. Bahkan kalau yang 10 tadi dia produksi pertama, kemudian dia itu laku, dia akan jual. Kalau dia pesen dengan model yang lain, dia sudah siap kerjasama dengan para pengrajin fashion. Jadi modelnya dia just in time. Modelnya dia pesan, kemudian tidak dipakai tetapi dijual. Laku, pesan lagi, desain lagi. Terus dari yang kecil, kemudian lingkungan universitas, kemudian lingkungan nasional. Sahabat muda, mahasiswa saya ini kemudian memiliki rencana bisnis, uji desain fashionnya kepada lingkungan mahasiswa, lingkungan universitas, lingkungan Indonesia. Kemudian dia dengan modal yang kecil. Modal kecilnya di mana? Dia hanya memproduksi 8, karena ini kebetulan mahasiswa saya anggotanya 4, satu kelompok 4 orang. Dia memproduksi hanya 8 desain, tetapi tidak dipakai. Seandainya resiko bisnis terjadi, tidak laku, katakanlah semuanya tidak laku misalnya, maka yang 8 desain itu hanya dipakai oleh 4 ini. Dia kayak berbelanja 2 baju masing-masing anak. Suatu resiko bisnis yang sangat kecil. Tetapi mahasiswa ini visinya luar biasa. Dia mendesain yang terbaik karena dia melihat desain-desain terbaik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kemudian dia tiru, dimodifikasi sehingga menjadi lebih baik. Sahabat muda, ide mahasiswa ini kemudian dijual kepada yang lingkungan kecil sampai kepada Indonesia. Dan dia tahu mahasiswa saya, Indonesia ada 270 juta lebih. Dan dia tahu bahwa Indonesia itu memiliki pasar yang sangat bagus. Targetnya 1% saja dari 200 juta itu ada 2 juta. Kemudian kalau fashion untungnya 10.000, 20.000. 10.000 dari 2 juta untungnya 20 miliar. Saya masuk akal terhadap visi mahasiswa ini. Dia modalnya hanya 8 desain, kemudian dijual ke lingkungan kecil, uji pasarnya sudah diterima, masukan dari temannya dia adopsi, kemudian dijual lagi ke lingkungan universitas, masukan-masukan dan permasalahannya diatasi, kemudian dijual ke Indonesia dengan target 10 miliar keuntungan. Bagaimana kalau memenuhi masyarakat yang jumlahnya banyak? Masyarakat memiliki sentra-sentra industri fashion. Mau 1 juta kaos siap, mau kampanye 5 juta kaos siap. Karena ada sentra-sentra, satu kampung, satu desa dia ada sentra industri. Siap memproduksi banyak. Produksi sedikit, cukup 1-2 penjahit. Tapi begitu banyak, bisa satu kampung diberdayakan. Masyarakat bisa diberdayakan. Tidak perlu punya pabrik, tidak perlu punya ribuan karyawan. Cukup sentra-sentra industri ini dimanfaatkan. Ide mahasiswa ini hanya menjual ide, kemudian desainnya diaplikasikan ke dalam sebuah baju 4-8 sampai 12 desain, kemudian dia jual kepada masyarakat baik dari lingkungan kecil sampai lingkungan nasional. Bahkan jangka panjang go internasional. Sahabat muda, ide bisnis ini menarik. Saya akan share kepada masyarakat luas yang sudah diizinkan sama mahasiswa saya untuk mengabdi kepada masyarakat tentang bagaimana berbisnis fashion yang baik. Berikut PowerPoint yang dibuat mahasiswa. Mahasiswa saya
Judulnya Committing to a Sustainable Future through the Fashion Industry. Semacam industri fashion yang ramah lingkungan, yang peduli kepada lingkungan, sehingga dia memiliki industri yang memiliki sustainable ke dalam masa depan. Dan dia committed terhadap itu, dan dia komitmen terhadap sustainable, keberlangsungan alam ini. Ya. Kemudian pesertanya itu ada Alicia Suci, Mageta Citra, Erna May, dan Latvia Arosika. 4 orang ini bertekad membuat bisnis plan yang sudah saya ajarkan. Kemudian dia ingin merumuskan sebuah aktivitas bisnis sebagai mahasiswa dengan modal yang relatif nol. Saya katakan kepada mahasiswa, kamu harus eksekusi, kamu harus terapkan. Kalau kamu tidak mampu urunan dengan modal yang kecil, bikin 8-12 desain, saya beli, saya modalin maksudnya. Untuk modal yang kecil saya rasa akan muncul semangat keseriusan yang lebih kalau menggunakan modal sendiri. Sahabat muda, ada beberapa slide yang menarik. Mahasiswa saya ini peduli dengan buruh, peduli dengan polusi industri, dan ini akan menjadi latar belakang mengapa dia itu pengen berbisnis yang ramah lingkungan. Sahabat muda, dulu Indonesia tidak bisa mengekspor mebel gara-gara kita illegal logging. Ada konsumen di Eropa yang tidak mau membeli industri yang merusak lingkungan, kayak illegal logging. Walaupun harganya mungkin murah karena dia mencuri kayu dari hutan, tetapi ada konsumen yang memiliki value, karakter, produk yang merusak lingkungan, dia nggak mau beli walaupun murah. Sahabat muda, ada komunitas konsumen yang hanya mau membeli produk yang ramah lingkungan. Selain daripada itu, dia juga membuat desain yang sangat bagus. Sahabat muda, ada beberapa slide yang bisa dilihat sendiri, tidak perlu saya bahas, takut membosankan. Ringkasan secara keseluruhan sudah saya berikan, tetapi boleh dilihat satu persatu agar lengkap inspirasinya. Ini sudah diizinkan oleh mahasiswa saya untuk mengabdi kepada masyarakat. Selain dia ingin mengeksekusi sendiri, biarlah bangsa ini maju dengan karyanya. Sahabat muda, banyak slide yang bisa dilihat di sini, dan biarlah nanti tim yang akan menge-share setiap slide-nya sehingga menjadi sebuah rencana bisnis yang bagus, sebuah rencana bisnis yang sangat layak untuk diterapkan. Kenapa kok layak? Resikonya pakai aja sendiri, tetapi sebelum dipakai uji pasar. Yang dia memang tertarik di bidang fashion, maka ide desain yang lebih baik dari yang lain perlu diuji pasar terlebih dahulu. Mudah-mudahan berhasil, lingkungan kecil membesar sampai ke Indonesia yang pasarnya luar biasa. Target 10 miliar keuntungan, bukan omset tapi keuntungan, itu target yang menjadi layak dengan modal yang relatif kecil karena dia menggunakan just in time. Dia menggunakan sentra-sentra industri sehingga dia tidak perlu membayar karyawan, tidak perlu membuat pabrik. Dia cukup menggunakan sentra-sentra UMKM yang ada. Sahabat muda, mudah-mudahan bisnis plan yang pertama ini menginspirasi kita semua. Mahasiswa menjadi pengusaha, jangan jadi buruh. Masyarakat juga berkarya demi bangsanya. Nanti di episode yang lain saya akan berikan bisnis plan yang menarik lain agar lengkap inspirasi kita untuk berkarya. Sahabat muda, semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia.